Belum adanya regulasi yang membuka peluang bagi pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Kupang dari sisi penguatan kapasitas dan kelembagaan hingga pemberdayaan terutama pemasaran membuat mereka sulit untuk berkembang. Untuk itu, para pelaku UMKM perempuan meminta agar mereka bisa mengakses anggaran rumah tangga pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang. Sejak pandemi COVID-19 di Kabupaten Kupang yang berdampak pada ekonomi warga, berbagai kelompok perempuan terlibat aktif dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui UMKM perempuan. Mereka melakukan berbagai upaya pengolahan hasil yang merupakan potensi alam Kabupaten Kupang menjadi olahan yang bernilai gizi dan bisa dikonsumsi tanpa efek samping. Kendati demikian, dari sisi penguatan kapasitas dan kelembagaan, hingga pemberdayaan terutama pemasaran masih menjadi kendala bagi kelompok perempuan ini. Saat difasilitasi oleh Konsorsium Timur Adil dan Setara NTT untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah dan DPRD, ditemukan bahwa belum adanya regulasi di kabupaten yang membuka peluang bagi pelaku UMKM perempuan baik dari sisi penguatan kapasitas dan kelembagaan hingga pemberdayaan terutama pemasaran membuat pelaku UMKM perempuan sulit berkembang. Para pelaku UMKM perempuan meminta agar bisa mengakses anggaran rumah tangga pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang. Tersia Ratunubi, manajer Konsorsium Timur Adil dan Setara NTT meminta agar pemerintah harus membuka pasar bagi para pelaku UMKM ini. Selain itu, mereka juga harus bisa mengakses anggaran belanja rumah tangga para pejabat di Kabupaten Kupang sehingga para pelaku UMKM perempuan bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Kemudian misalnya dari DPR tadi menggambarkan peluang-peluang yang bisa diakses. Dan tadi juga kami menawarkan kalau bisa bahwa bagaimana kalau kelompok-kelompok ini diberdayakan itu oleh pemerintah sendiri. Bagaimana mereka bisa membuka pasarnya dalam rumah sendiri. Contoh misalnya di dana rumah tangga DPR atau pemerintah, dinas kabupaten, dinas badan itu ya kelompok-kelompok ini bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa mengakses itu dana yang ada di sana, pasar pertamanya adalah pemerintah misalnya gitu. Jadi misalnya tadi digambarkan dana rumah tangga DPR untuk pimpinan dewan wakil saja itu 30 juta. Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Yohanes Mase menyambut baik ide dari kelompok perempuan ini. Ia berkomitmen akan memfasilitasi agar para pelaku UMKM bisa mensupport semua kebutuhan belanja rumah tangga pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD. Karena sejauh ini, setiap belanja pemerintah dan DPRD menguntung para pelaku bisnis, sedangkan para pelaku UMKM perempuan dikesampingkan. Tugas kita sebagai pimpinan-pimpinan daerah supaya ini menjadi salah satu bentuk penanggulangan dampak yang dialami masyarakat, yaitu seroja dan pandemi COVID-19. Saya pikir ini peluang yang mesti ditangkap oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan DPRD. Satu hal yang mereka sudah bersemangat, tapi yang jadi soal adalah di mana mereka harus menjual produk-produk ini. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Pemerintah dan DPR harus memulai sehingga mereka punya semangat untuk terus menggiatkan diri dan melalui kelompok ini membangun inovasi-inovasi baru, bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan karena pandemi dan seroja itu. Yohanes Mase berjanji akan memperjuangkan ke pemerintah kabupaten dan DPRD agar pelaku UMKM ini bisa mengakses anggaran belanja rumah tangga di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.